Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat, sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo di sebuah lokasi yang sudah pernah saya up kontennya juga di Punden Bakerto yang berada di daerah Kutorjo, masuknya Mojokerto, Jawa Timur. Jadi sudah saya pernah posting lokasi ini, tapi memang belum terbuka banyak karena memang ada dua energi di lokasi ini. Yang dari pertama saya datang pun 1 tahun yang lalu lebih, ada dua energi. Memang para penduduk mengenal bahwa yang makam di dalam di sini merupakan makam dari Mbah Kerto, tapi secara pribadi interaksi energi kepada saya bahwa Mbah Kerto ini yang asli makamnya berada di mepet dengan tembok pembatasan bagian utara dari posisi punden ini. Dan ini pun juga sesuai dengan keterangan warga setempat yang sudah sepuh, bahwa waktu kecilnya memang di sana yang tempat saya tunjuk itu ada sebuah makam. Kemudian di sebelah makam ini ada pohon bambu kuning sebagai ancer-ancernya atau sebagai tanda, sebagai petunjuk bahwa ini memang sesuai dengan petunjuk bahwa itulah makam Mbah Kerto. Kemudian pertanyaannya, yang di sebelah dalam ini makam siapa? Secara interaksi energi dari awal saya pertama datang ke sini sangat kental dari arah Singosari. Kenapa? Antara jeda energi dari yang di dalam dengan yang di luar, dengan disebut dengan Mbah Kerto, ini tadi sangat jauh. Mbah Kerto sesuai dengan interaksi energi ini memang beliau hidup di era-era Mataraman Islam, merupakan masih keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Memang banyak terjadi kontroversi bahwa Ki Ageng Pemanahan ini besarnya ataupun secara legenda masyarakat hidup di Jawa Tengah. Tetapi saya masuk Jawa Timur 4 tahun yang lalu lebih ini juga mendapatkan data-data dari peninggalan sejarah, entah ini berwujud batu-batu, batu bata, dan juga interaksi energi, bahwa Mataraman Islam itu memang sebenarnya berkembang di daerah Jawa Timur. Selain itu memang kalau menurut Keraton Pajang ini berada di selatan Bengawan Solo. Sedangkan kita tahu saat ini bahwa daerah Solo sekitar itu berada di barat dari Bengawan Solo. Jadi Mbah Kerto ini merupakan keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Kalau ingin lebih detail silahkan cek di Google Map, sudah ditulis di situ silsilahnya. Beliau meninggal di era 1700-an. Ini secara ditarik garis merah memang era-era dari Mataraman Islam ini tadi. Kemudian kembali pertanyaan, yang di dalam ini kemudian siapa? Secara kental energinya itu memang dari era-era Singosari, terutama dari era seorang Prabu Wisnuwardana, merupakan ayah dari seorang Prabu Kertanegara. Ini tadi yang merupakan mertua dari seorang Raden Wijaya pendiri Majapahit. Kemudian ini apa hubungannya dengan seorang Wisnuwardana Kertanegara? Kemudian dengan hubungannya dengan Arya Wiraraja yang merupakan ayah dari Patih Nambi ini tadi. Kemudian banyak tertulis di serat-serat kenapa seorang Prabu Kertanegara seakan takut dengan seorang Arya Wiraraja sehingga menyingkirkan beliau ini ke Lamajang ini tadi. Ini penuh pertanyaan di otak saya. Bila seseorang ini, seorang Arya Wiraraja ini tidak mempunyai basic atau latar belakang yang mumpuni dalam entah itu darah keturunan, entah itu dalam berpola pikir dalam pemerintahan, kepemimpinan, tidak mungkin sampai ini disingkirkan seorang Arya Wiraraja. Dan keturunan-keturunan ini sangat-sangat diperhitungkan sehingga kalau bisa tumpas tes lah ibaratnya. Dan kita harus tahu bahwa seorang Sunan Kalijaga pun masih keturunan dari beliau. Ini memang larinya nanti ke arah Ponorogoan, yang merupakan basic nanti memang keturunan dari seorang Arya Wiraraja. Yang di dalam ada dua makam secara energi besar, yang satu perempuan dan satu laki-laki yang merupakan pasangan suami istri. Yang laki-laki merupakan keponakan dari seorang Mahesa Wangateleng, masih cucu dari seorang Ken Dedes dan Ken Arok. Yang perempuan merupakan putri dari seorang Wisnuwardana, kakak dari seorang Kertanegara, yang merupakan cucu Ken Dedes dari Prabu Kertajaya, atau versi serat Pararaton itu merupakan
Tunggul Ametung ini tadi. Memang ini sebenarnya aib, hampir 1,5 tahun lah, 1 tahun lebih saya baru berani mengungkap lokasi ini. Ini pun atas izin dari para pinisepuh agar saya membuka, karena ini beberapa hari ini ketemu beberapa makam pun punden pun membuat sebuah interaksi energi yang berbenturan dengan para putra wayah atau keturunannya, sehingga terjadi sebuah kejadian yang tidak mengenakan. Hari ini saya buka bahwa di dalam ini merupakan ayahanda dari seorang Arya Wiraraja, merupakan kakek dari seorang Patih Nambi. Terus apa hubungannya? Jadi dulu saya diberikan kisah bahwa 2 orang ini laki-laki perempuan, yang merupakan satu nenek, beda kakek ini tadi, disatukan untuk meleremkan atau menenteramkan atau mengantisipasi ketegangan dalam pemerintahan Singosari. Jadi era ini terjadi juga ketegangan yang hampir mirip dengan di era Majapahit saat terjadinya akan lengsernya seorang Jaya Negara ini, mirip banget kisahnya ya. Jadi ini dinikahkan untuk menyatukan 2 prinsip, dua kepentingan dari raja masing-masing ini tadi, agar menjadi satu garis kepemimpinan yang bisa meredam semua pertekan di dalam dan di luar istana atau kediaman raja di dalamnya ini tadi. Karena saya pun mendapatkan kisah di saat ini terjadi sebelum pernikahan ini diadakan, ada pemberontak ataupun ketidaksenangan dari para pemimpin pasukan khusus yang memimpin perlindungan kepada keluarga raja yang di dalam pura atau kediaman pribadi raja ini tadi. Jadi harus juga saya jelaskan bahwa pasukan Bayangkara itu awalnya disebut adalah pasukan Dharma Putra. Nah, pasukan Dharma Putra inilah yang membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit, menumpas Jaya Katuang, dan juga mengalahkan membalikkan utusan dari Mongolia ini. Lah, inilah pasukan Dharma Putra ini merupakan pasukan khusus yang diperintahkan untuk menjaga keselamatan anggota raja ataupun anak turun raja di era Singosari. Dan ini pun juga pemimpinnya diberikan wewenang khusus dan juga sangat dihargai walaupun oleh patih atau panglimanya di era kerajaan Singosari. Nah, untuk meredam pertikaian di dalam dan di luar istana ini tadi, dinikahkanlah 2 orang ini. Cuma 2 orang ini juga tidak terlalu ambisi masalah kepemerintahan, pilih kasarnya ngomong mengembalikan lagi tapuk kepemimpinan ini kepada orang tuanya. Sedangkan lewat tulis-tulisan dan juga prasasti diketahui kan seorang Wisnuwardana ada perseteruan dengan atau disebut dengan Guning Baya kalau nggak salah ini, dengan keturunan dari keluarga dari seorang Lembu Wong Ateleng ini, Ken Dedes dengan Ken Arok ini tadi. Ini tercatat kalau nggak salah di Negara Kertagama dan juga di Serat Pararaton. Dan juga tertulis di era Wisnuwardana ini berkuasa pun ada 2 kepemimpinan, makanya disebut 2 surya yang menerangi Singosari di era itu. Nah, kemudian ini sepuhnya atau setelah menepi pun beliau mendapatkan gelar disebut dengan Resi Gatayu. Sedangkan Resi Gatayu ini ada beberapa versi. Ada yang bilang ini adalah gelar dari seorang Prabu Erlangga setelah menepi, juga lewat kekawin. Sebenarnya Resi Jatayu ya, bukan Gatayu ya. Resi Gatayu ini memang gelar karena beliau tetap setelah pun tidak mau memegang tapuk pemerintahan, kemudian diserahkan kepada seorang Kertanegara ini tadi, tetap memberikan saran ataupun ngemong lah ibaratnya kepada adik-adik beliau ini tadi agar dapat memimpin Singosari dengan adil ini tadi. Dan tempat ini memang berhubungan dengan padepokan beliau dulu, itu berada disebut Sumberwono. Nah, ini disebut dengan tempat pemakaman makam atau punden Padadaran kalau nggak salah nggih. Padadaran, nanti coba saya vlog lagi, pernah saya vlog itu dulu sebenarnya 3 tahun yang lalu. Jadi beliau pun menepi di sini karena memang di sini secara energi merupakan wilayah Tumapel. Ini sesuai dengan postingan saya. Beteng kebetulan sudah runtuh, ada masih videonya, merupakan tapal batas dari Bre Tumapel ini tadi. Jadi secara jelas, secara energi dan saya diberikan nanti saya di deskripsi nggih, soalnya namanya itu dengan lewat bahasa Sansekerta, bahwa di sini yang di dalam merupakan makam
yang laki-laki merupakan keponaannya atau anak dari adik seorang Maesowang Teleng, yang perempuan merupakan kakak dari seorang Prabu Kertanegara, yang merupakan putri dari seorang Wisnuwardana, yang merupakan Raja Singosari di era Singosari ini tadi. Kemudian sepuhnya itu dikenal dengan gelar Resi Gatayu. Jadi cuma itu dulu yang Simbok dapat wedar. Nanti lebih mungkin ada petunjuk lagi, saya tulis di deskripsi nggih. Semoga bermanfaat wedaran saya. Dan saya tidak menginginkan kontroversi atau apapun, saya cuma bertugas untuk memberikan wedaran sebuah kisah, karena saya pun sebagai petugas, hari ini pun sebagai petugas, tidak ada maksud pribadi dari saya pribadi untuk membuka, walaupun ini sebenarnya disebut aib. Saya cuma bertugas memberikan petunjuk lewat mulut saya, jiwa-jiwa beliau yang masuk ke tubuh saya, untuk menggamblangkan ada kejadian apa, silsilah siapa sebenarnya di suatu tempat. Sebelum dan sesudahnya saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan ucap ataupun salah penyampaian. Cuma itu yang bisa Simbok wedar hari ini. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi. Salam Rahayu.